Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu ikan flatfish, ikan yang disebutkan dalam Al-Quran, saat Nabi Musa alaihi salam mencari Nabi Khidir? Tapi sebelum berlanjut, ada baiknya kamu subscribe channel ini, dan share video ini jika bermanfaat untuk orang lain. Flatfish atau lebih dikenal dengan nama ikan sebelah adalah ikan Nabi Musa yang dikisahkan di dalam Al-Quran, dengan bentuk tubuh ikan yang memang hanya sebelah atau datar, dengan kedua mata yang terletak di bagian atas tubuh. Hal ini membuat ikan ini terlihat hanya memiliki sebelah bagian badan. Di sini diceritakan bahwa Nabi Musa menjadikan ikan sebelah ini sebagai bekal makanan saat akan mencari Nabi Khidir. Tetapi Nabi Musa hanya memakan sebelah badannya saja dan menyisakan sebagiannya lagi kemudian. Dan saat Nabi Musa tertidur dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan sebelah ini dihidupkan kembali dan dituntun oleh Allah ke laut. Kemudian ikan ini menuju ke lautan dengan sisa badannya hanya sebelah dan berkembang biak sampai sekarang. Ikan ini memiliki ciri-ciri bentuk tubuh yang sangat pipih, yang mendukungnya dalam mencari makan di dasar laut. Warna tubuhnya berbeda, untuk bagian atasnya lebih gelap terlihat seperti pasir, yang mirip dengan lingkungan sekitarnya, sedangkan bagian tubuh bawahnya berwarna sedikit terang. Surat Al-Kahfi ayat 61. Artinya, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Di dalam ayat ini, Allah menceritakan bahwa setelah Nabi Musa dan Yusya sampai ke pertemuan dua laut, mereka berhenti. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa tempat itulah yang harus dituju. Sebab, Allah tidak memberitahu dengan pasti tempat itu. Hanya saja Allah memberi petunjuk ketika ditanya oleh Nabi Musa sebelum berangkat, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan pertanyaan Nabi Musa itu. Ya Tuhanku, bagaimana saya dapat menemukannya? Allah berfirman, bawalah seekor ikan dan masukkan pada sebuah kampil, manakala ikan itu hilang, disitulah tempatnya. Riwayat Al-Bukhari dari Ubay bin Ka'ab. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, yakni keduanya sampai di suatu tempat yang menjadi tujuan keduanya beristirahat di tempat mereka akan bertemu dengan Khidir, mereka lalai akan ikannya, yakni lalai kepada ikannya dan tidak diketahui kemana perginya, dan Allah menjadikan kehilangan ikan itu sebagai pertanda akan bersua dengan orang yang dicarinya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Yakni ikan itu hidup kembali berkat sejuknya air dari mata air itu yang mengenai dirinya, dan ikan bergerak di dalam keranjangnya lalu melompat dan menceburkan dirinya ke dalam laut. Lalu, ikan mengambil jalannya di laut itu dengan cara yang menakjubkan, yaitu menempuh jalan seperti terowongan. Menurut suatu pendapat disebutkan bahwa murid Musa mencuci ikannya yang penuh dengan garam, tiba-tiba ikannya bergerak dan hidup, lalu masuk ke dalam laut. Ikan ini memberikan persaksian bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali makhluknya yang telah mati, sekaligus mematahkan logika teori dan ilmu yang tak masuk akal bagi manusia. Karena ilmu yang ada pada makhluknya pun adalah sedikit dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.